Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Winda Eka Rahmayani dengan NPM 19120.153 dari kelas 5D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini kita akan membahas materi tentang keterampilan menulis. Apa itu menulis? Kegiatan menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaan, misal dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh semua siswa. Banyak ahli yang telah mengemukakan pengertian menulis. Salah satu pendapat ahli yaitu pendapat Saleh Abbas. Keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata, dan gramatikal penggunaan ejaan. Keterampilan menulis di sekolah dasar. Keterampilan menulis sudah mulai dilatihkan di tingkat sekolah dasar. Sebelumnya, pada kelas rendah ditanamkan dasar-dasar menulis. Jika dasarnya sudah kuat dan dikuasai dengan benar, maka siswa dapat menulis dengan baik dan benar. Perkembangan tulisan anak meliputi 4 tahap. Yang pertama, tahap prafonemik. Pada tahap ini, anak sudah mengenal bentuk dan ukuran huruf, tetapi belum bisa menyusunnya untuk menulis kata. Anak belum bisa mengetahui prinsip fonetik, yakni mewakili bunyi-bunyi membentuk kata. Yang kedua, tahap fonemik awal. Pada tahap ini, anak sudah mengenali prinsip fonetik, tahu cara kerja tulisan tetapi belum bisa mengoperasikan prinsip tersebut. Yang ketiga, tahap nama huruf. Pada tahap ini, anak sudah bisa menggunakan prinsip fonetik. Dia dapat menggunakan huruf-huruf yang mewakili bunyi-bunyi yang membentuk suatu kata. Dan yang keempat, tahap transisi. Tahap ini ditandai dengan penguasaan anak terhadap tata tulis yang semakin lengkap. Dia juga bisa menggunakan ejaan dan tanda baca dalam tulisan. Pembelajaran menulis di sekolah dasar terdiri dari 2 macam. Yang pertama, pembelajaran menulis permulaan. Pembelajaran ini meliputi persiapan menulis dengan melatih siswa memegang pensil dan menggoreskannya di kertas, menulis huruf, dan merangkainya menjadi suku kata. Suku kata dapat menjadi kata, dan kata menjadi kalimat sederhana. Yang kedua adalah pembelajaran menulis lanjut. Dalam pembelajaran ini dapat dikelompokkan menjadi 4 pokok bahasa, yaitu yang pertama, pengembangan paragraf. Yang kedua, menulis surat dan laporan. Yang ketiga, pengembangan bermacam-macam karangan. Yang keempat, menulis puisi dan naskah drama. Berdasarkan pendapat tersebut, pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi diajarkan pada siswa kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi terdapat pada silabus kelas 4 SD dengan kompetensi dasar yaitu menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan penggunaan ejaan, huruf besar, tanda titik, tanda koma, dan lain-lain. Pembelajaran keterampilan menulis di SD harus dilaksanakan dalam kondisi yang menyenangkan dan menarik perhatian serta minat siswa.
Selanjutnya ada karangan. Karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Macam-macam karangan. Yang pertama ada eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang berusaha menerangkan atau menjelaskan sesuatu yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang. Eksposisi sering digunakan dalam penulisan uraian-uraian ilmiah dan tulisan yang berisi penjelasan maupun informasi. Pembaca tidak diharuskan untuk menerima pendapat penulis, tetapi setidaknya pembaca mengetahui bahwa penulis berpendapat demikian. Yang kedua, ada deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang berusaha menggambarkan dengan kata-kata wujud atau sifat lahiriah suatu objek. Dalam karangan ini, penulis berusaha memindahkan kesan hasil pengamatannya kepada pembaca dengan membeberkan sifat dan semua perincian tentang suatu objek. Melalui rangkaian kata-kata penulis, menggambarkan objek dengan sejelas-jelasnya dan mengunggah panca indera pembaca seolah-olah objek itu ada di depan mata pembaca. Yang ketiga ada argumentasi. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka percaya dan bertindak sesuai yang diinginkan penulis. Ciri argumentasi adalah proses mencapai kesimpulan dan usaha membuktikan suatu kebenaran sebagaimana digariskan dalam penalaran penulis. Yang keempat, ada persuasi. Persuasi adalah suatu seni verbal yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis pada waktu ini atau pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, tujuan akhirnya adalah agar pembaca atau pendengar melakukan sesuatu. Maka, persuasi dapat dimasukkan pula dalam cara-cara untuk mengambil keputusan. Yang kelima, ada narasi. Karangan narasi adalah suatu wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan mengambil satu jenis karangan yang akan dibahas, yaitu karangan narasi. Selanjutnya terdapat karangan narasi. Istilah narasi sering pula disebut naratif, yang berasal dari kata bahasa Inggris narration atau cerita, dan naratif artinya yang menceritakan. Karangan narasi adalah karangan yang berusaha menyajikan atau menyampaikan serangkaian peristiwa menurut urutan terjadinya atau kronologis dengan maksud memberi arti kepada sebuah atau kejadian sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita tersebut. Ciri-ciri karangan narasi. Yang pertama, berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman manusia. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi, atau semata-mata imajinasi atau gabungan dari keduanya. Yang ketiga, menekankan susunan kronologis. Dan yang terakhir, biasanya memiliki dialog. Macam-macam karangan narasi. Yang pertama ada narasi ekspositaris. Narasi ini bertujuan untuk menggugah pikiran pembaca untuk mengetahui apa yang dikisahkan. Kisah yang disampaikan adalah mengenai berlangsungnya suatu peristiwa. Peristiwa ini disampaikan kepada pembaca melalui rangkaian kejadian atau perbuatan sehingga dapat memperluas pengetahuan pembaca.
Yang kedua, ada narasi sugestif. Dalam narasi ini, seluruh kejadian yang disajikan menyiapkan perasaan pembacanya pada suatu perasaan tertentu untuk menyikapi perasaan peristiwa yang ada di hadapan matanya. Narasi sugestif menuntut kematangan mental yang akan melibatkan perasaan pembacanya, sehingga akan menunjukkan rasa simpati dan empati mereka terhadap peristiwa tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip karangan narasi. Yang pertama, alur atau plot. Alur dalam narasi merupakan kerangka dasar yang penting untuk mengatur bagaimana tindakan-tindakan harus berkaitan satu sama lain dalam kesatuan waktu. Alur dalam narasi bersembunyi di balik jalannya cerita. Alur dan jalan cerita sulit dipisahkan, namun harus dibedakan. Jalan cerita memuat kejadian. Suatu kejadian ada karena ada sebabnya dan ada alasannya. Sesuatu yang menggerakkan kejadian cerita itulah yang disebut alur. Dalam narasi terjadi perkembangan alur. Alur sering dikupas menjadi elemen-elemen berikut. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, timbulnya konflik. Yang ketiga, konflik memuncak. Yang keempat, klimaks. Dan yang kelima, pemecahan masalah. Yang kedua, ada penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Dalam narasi tidak ada pembatasan jumlah tokoh. Namun, perlu ditimbangkan fungsional atau tidaknya tokoh tersebut dalam membangun cerita, agar peristiwa atau tindakan yang ditampilkan tidak berlaku pada banyak tokoh sehingga arahnya terkontrol. Yang ketiga ada latar atau setting. Latar adalah tempat atau waktu terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang dialami tokoh. Dalam karangan narasi terkadang tidak disebutkan secara jelas latar tempat maupun waktunya, namun ada pula yang dijelaskan secara pasti. Yang keempat ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang dalam karangan narasi menjawab pertanyaan siapakah yang menceritakan kisah ini. Jika pencerita atau narator berbeda, maka detail cerita juga akan berbeda. Keterampilan menulis karangan narasi. Keterampilan menulis karangan narasi ini mulai diajarkan pada tingkat sekolah dasar, yaitu di kelas 4 SD. Berdasarkan silabus pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD, disebutkan bahwa salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai siswa adalah mampu menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memerhatikan penggunaan ejaan, seperti huruf besar, tanda titik, tanda koma, dan lain-lain. Oleh karena hal tersebut, siswa harus menguasai keterampilan menulis karangan, khususnya karangan narasi. Pada bagian sebelumnya telah diutarakan teori mengenai keterampilan menulis dan karangan narasi secara terpisah. Berdasarkan teori tersebut, dapat dikemukakan bahwa keterampilan menulis karangan narasi adalah keterampilan mengungkapkan ide, gagasan, dan perasaan dalam bentuk karangan yang menceritakan rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis. Keterampilan menulis karangan narasi menuntut penguasaan siswa terhadap beberapa unsur seperti organisasi gagasan, struktur bahasa, pemilihan kosakata, dan penggunaan ejaan. Keterampilan tersebut tidak instan dimiliki oleh siswa, tetapi siswa perlu mendapat bimbingan secara intensif dari guru. Keterampilan menulis karangan narasi dapat dilatih kepada siswa dengan cara memberikan tugas kepada siswa untuk menulis karangan narasi dengan tema tertentu. Keterampilan tersebut dapat pula ditingkatkan dengan penggunaan media gambar seri.
Selanjutnya ada media pembelajaran gambar berseri. Media ini salah satu contoh yang bisa digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis. Media gambar berseri adalah media pembelajaran yang digunakan oleh guru yang berupa gambar datar yang mengandung cerita dengan urutan tertentu sehingga antara satu gambar dengan gambar yang lainnya memiliki hubungan cerita dan membentuk satu kesatuan. Mari kita berlatih membuat cerita karangan dari gambar berseri. Perhatikan gambar berseri berikut. Gambar pertama, pada liburan sekolah, Zain, Malik, dan Harith pergi ke pantai untuk bermain pasir bersama di pinggir pantai. Gambar kedua, setelah selesai bermain, mereka memakan bekal yang sudah mereka bawa dari rumah. Zain mencuci kedua tangannya, sementara Harith langsung mengambil makanan yang ada tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Pada gambar yang ketiga, saat sampai di rumah kembali, Zain dan Malik terlihat ceria, sementara Harith terlihat sangat murung. Gambar yang keempat, keesokan harinya, Zain dan Malik menjenguk Harith di rumahnya setelah mendapat kabar bahwa dia sedang sakit. Ternyata Harith sakit karena sehabis bermain pasir kemarin tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Setelah bermain pasir, tentunya banyak kuman yang hinggap di tangan, sehingga saat dia makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, menyebabkan ia mudah sakit. Sekian dari materi kali ini tentang keterampilan menulis. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.